So let me just give up. So let me just let go. If this isn't good for me, well, I don't wanna know. Let me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda, NPM 2019-1003 dari semester 2 kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiris Katuljannah, semester 2 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Jariah dari Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, NPM 2019-117 semester 2. So let me just give up. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian integritas nasional. Secara etimologi, integritas nasional berasal dari bahasa Latin yaitu integrate yang berarti memberi tempat bagi unsur-unsur tertentu demi mewujudkan suatu keseluruhan. Dan nasional berasal dari bahasa Inggris yaitu nation yang berarti bangsa. Secara umum, integritas nasional secara politis adalah penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan secara antropologis, integritas nasional adalah proses penyatuan atau proses penyesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang beraneka ragam untuk mewujudkan atau untuk mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini ada salah satu pendapat menurut para ahli yaitu menurut Arfani. Integritas nasional menurut beliau adalah pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa integritas nasional adalah bentuk persatuan dan kesatuan antara beragam kelompok sosial dan budaya dalam suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan keserasian dalam hubungan bernegara dan berbangsa. Let me just let go. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yaitu Pancasila. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. I don't wanna know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Elendita dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Guru Sekolah Dasar dari semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor dari penghambat integrasi nasional. Yang pertama yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Yang kelima, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Dan pendorong dari
faktor-faktor integrasi nasional. Yang pertama, rasa senasib seperjuangan. Faktor ini merupakan hal yang sangat realistis dan sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua yaitu pemaknaan ideologi nasional. Setiap warga negara mempunyai ideologi tersendiri sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk Indonesia dengan Pancasilanya. Ideologi Pancasila ini tidak bisa digantikan dengan ideologi lain, karena memang merupakan keputusan final yang telah dirancang oleh Founding Father kita sebagai pandangan hidup. Yang ketiga, keinginan bersatu. Tidak semua perbedaan membuat pemecahan, justru sebaliknya, keragaman itu membawa suatu masyarakat pada suatu keinginan untuk bersatu. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh integritas nasional yang ada di Indonesia, yaitu pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diresmikan pada tahun 1976. Di kompleks Taman Mini Indonesia ini terdapat anjungan dari semua provinsi di Indonesia. Waktu itu terdapat 27 provinsi. Setiap anjungan menampilkan rumah adat beserta aneka macam hasil budaya di provinsi itu. Misalnya adat, tarian daerah, alat musik khas daerah, dan sebagainya. Sikap toleransi antar umat beragama, walaupun agama kita ini berbeda dengan teman, tetangga, saudara, kita harus saling menghormati. Sikap menghargai dan merasa ikut memiliki kebudayaan daerah lain, bahkan mau mempelajari budaya daerah lain. Misalnya masyarakat Jawa atau Sumatera belajar menari legong yang merupakan salah satu tarian adat Bali. Selain anjungan dari semua provinsi Indonesia, di dalam kompleks Taman Mini Indonesia ini juga terdapat bangunan tempat ibadah dari agama-agama resmi di Indonesia, yaitu masjid untuk agama Islam, gereja untuk Kristen dan Katolik, pura untuk agama Hindu, dan wihara untuk agama Buddha. Perlu diketahui bahwa waktu itu agama resmi di Indonesia baru 5 agama. Nah, itu contoh dari integritas nasional. So let me just give up. So let me just let go. If